Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pernah nggak ketika kita sedang scroll media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, kita melihat postingan di antara teman-teman kita ini yang memamerkan barang-barang mewah seperti handphone, barang-barang branded mereka ataupun mobil. Ya, secara nggak langsung kita tuh pengen juga gitu barang-barang yang seperti teman kita punya. Dan secara nggak langsung kita tuh membuka e-commerce dan ingin melakukan check out ya kan. Tapi ada beberapa fenomena di mana kita itu terlalu memaksakan keadaan sehingga membeli barang-barang tersebut sampai menggunakan pinjol dan juga pay later. Oke? Tapi tenang teman-teman semua, di sini saya Diki Adriansyah akan memberikan edukasi terhadap kita semua tentang yang namanya literasi keuangan digital di era yang modern seperti sekarang ini. Oke? Di era yang sekarang sudah sangat mudah kita untuk mengakses yang namanya literasi keuangan. Tetapi berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan di Indonesia ini baru mencapai 49,68%. Tentunya angka ini sangat kecil ya kan. Hal itu pun selaras dengan survei yang dilakukan oleh OJK bahwa di generasi milenial dan juga Gen Z ini mereka itu banyak yang menggunakan pinjol teman-teman ya, pinjol, pinjaman online serta pay later. Mereka melakukan itu semua ya kan, tentunya dengan diiringi dengan resiko yang sangat mengkhawatirkan. Pinjol dan pay later itu bukan hal primer, bukan hal yang harus kita ambil. Dan kalau bisa itu kita hindari gitu loh. Ya, kita tuh harus paham yang namanya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Itu kita harus paham. Ya, jadi nggak semua hal yang ada di pikiran kita harus kita beli langsung. Check out. Nggak. Apalagi sampai kita harus pinjol dan juga pay later. Oke? Pada dasarnya pinjol dan juga pay later itu bukan uang gratis yang tiba-tiba kita dapat, kita bisa beli, ya kan? Enggak seperti itu. Pinjol dan pay later itu ada waktunya jatuh tempo, di mana kita harus membayar setiap bulan untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Jadi itu bukan uang gratis ya teman-teman, itu tuh hutang ya. Tapi enak ya kalau di awal dapat uang, kita bisa belanja. Nah, tapi jangan sampai kalian terbawa habit sama euforia itu, oke? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara untuk mengatasi ataupun membentengi diri kita dari pengaruh pinjol, pay later, dan juga flexing di luar sana ya? Cara yang pertama, kita harus siapkan uang untuk 3 sampai dengan 6 bulan ke depan sebagai dana darurat ataupun dana cadangan kita. Ya, ketika kita sudah bisa menyiapkan dana darurat 3 sampai 6 bulan ke depan, hidup kita itu bakal lebih tenang teman-teman ya. 40% tingkat stres di hidup kita itu bakal turun karena kita udah punya tabungan, kita udah punya uang untuk masa depan ya. Kemudian langkah kedua, tolong perhatikan baik-baik. Langkah kedua yaitu sisihkan 10% uang gaji kalian ataupun pendapatan kalian untuk ditabung, untuk disimpan. Jadi kalian tetap punya tabungan setiap bulannya untuk disisihkan dan jumlahnya akan terus bertambah. Ketika dua hal itu sudah kalian lakukan, percayalah teman-teman akan terhindar dari yang namanya hutang, dari yang namanya pinjol, pay later ya kan. Hidup kalian pun juga lebih tenang dan jauh terhindar dari rasa stres. Oke, begitu teman-teman ya. Jadi sebagai manusia kita pun juga harus bisa membentengi diri sendiri di tengah hiruk pikuk dunia ini ya kan. Nggak semua hal yang masuk ke telinga kita, yang masuk ke pikiran kita itu baik. Kita harus bisa memfilter itu satu persatu, dan kita harus juga bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, dan pilih juga mana kebutuhan primer, mana kebutuhan sekunder, dan mana kebutuhan tersier. Oke teman-teman, sampai sini cukup. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.
Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun menyinggung teman-teman semua. Saya Diki Hendriansyah mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman.